Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang anak yatim piatu yang disiram menggunakan air comberan dan diarak keliling kampung. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepadanya. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dibuat dengan elemen yang terasa nyata. Tujuannya adalah untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah penuh hikmah dan makna dapat terus kami bagikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung perjalanan cerita ini. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup dua saudara yatim piatu, Riko dan adiknya Maya. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu yang sederhana, yang tampak semakin tua dan rapuh. Rumah itu sudah lama tidak terurus, meski tetap berdiri kokoh meskipun telah diterpa waktu. Setelah orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan, Riko yang baru berusia 17 tahun menjadi kepala rumah tangga yang harus menjaga Maya yang baru berusia 10 tahun. Riko dan Maya hidup dalam kemiskinan yang parah. Meskipun Riko berusaha keras dengan bekerja serabutan, kadang membantu tetangga atau bekerja di ladang orang lain, upah yang didapatkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan. Tidak jarang, mereka hanya bisa mengandalkan sisa nasi atau sayur dari kebun sekitar rumah mereka. Maya, meskipun masih kecil, seringkali mengerti betapa kerasnya hidup mereka. Ia mencoba untuk membantu kakaknya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, tidak jarang mereka mengalami hari-hari tanpa makanan yang layak. Riko berusaha untuk tetap tegar dan memberikan semangat kepada Maya, meskipun di dalam hatinya, ia merasa tertekan dengan beratnya beban yang harus ia pikul. Suatu hari, pagi itu seperti hari-hari biasa, tetapi perasaan cemas mulai menghantui Riko. Keadaan semakin sulit, dan mereka mulai kehabisan stok makanan. Maya, jangan kemana-mana dulu, kita harus bisa bertahan, kata Riko dengan suara pelan, berusaha menenangkan adiknya. Namun, Maya yang melihat wajah kakaknya yang cemas tidak bisa menahan rasa lapar yang sudah menguasai dirinya. Tanpa berkata-kata, Maya memutuskan untuk keluar rumah dan pergi ke kebun tetangga, kebun Pak Herman, yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Kebun itu selalu tampak subur dengan banyak tanaman pisang yang menggoda. Pak Herman adalah seorang petani kaya yang terkenal pelit dan sangat menjaga kebunnya. Kebunnya seringkali dipenuhi dengan buah-buahan yang matang, namun jarang ada orang yang bisa memetiknya, karena Pak Herman selalu mengawasi kebunnya dengan ketat. Namun, untuk Maya, pisang itu tampak seperti satu-satunya harapan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengisi perut yang sudah mulai terasa perih. Maya berjalan dengan hati-hati menuju kebun Pak Herman. Ia sudah memutuskan, pisang itu akan menjadi makanan yang sangat berarti bagi mereka malam ini. Ia tidak punya pilihan lain. Pisang itu bisa mengenyangkan mereka, bisa membuat mereka bertahan hidup beberapa hari lagi. Namun, saat ia mulai memetik pisang dari pohon yang berada di bagian belakang kebun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Tak lama kemudian, suara itu semakin jelas. Dan Maya tahu, dia telah ketahuan. Pak Herman muncul dari balik pepohonan. Wajahnya terlihat marah dan penuh amarah. Tanpa bicara banyak, ia langsung mendekat dan menangkap tangan Maya. Dengan kekuatan yang besar, Pak Herman menarik tangan Maya dan memaksanya berjalan keluar dari kebun. "Kau berani mencuri pisang dari kebunku?" bentak Pak Herman dengan suara keras. Maya hanya bisa menunduk, merasa sangat takut. Ia ingin menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberi makan dirinya dan kakaknya. Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa terdiam saat Pak Herman memaksanya berjalan dengan cepat menuju jalan desa. Desa yang tadinya tenang mendadak berubah gaduh saat warga mulai memperhatikan kejadian itu. Semua mata tertuju pada Maya yang kini berjalan dengan wajah penuh rasa malu. Pak Herman terus mendesaknya untuk berjalan lebih cepat. Ia menarik tangan Maya dengan kasar, seolah ingin mempermalukan gadis kecil itu di depan semua orang. "Pak Herman, tolong.
Suara Riko terdengar dari kejauhan. Riko yang melihat adiknya sedang dibawa keluar kebun langsung berlari menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Kenapa Maya dibawa seperti itu? Riko bertanya dengan suara panik. Pak Herman berhenti sejenak, menatap Riko dengan tajam. Maya mencuri pisang dari kebun saya. Ini adalah hukuman untuknya. Pak Herman berkata dengan suara yang penuh amarah. Dia harus diarak keliling desa sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Riko terkejut. Hatinya teriris mendengar kata-kata Pak Herman. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perlahan, ia berjalan mendekati Maya yang kini menundukkan kepalanya. Tidak mampu lagi menahan air mata. Riko tahu, apa yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana cara untuk membela adiknya. Semua warga desa kini memandang mereka dengan tatapan yang campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Dengan paksa, Pak Herman terus menarik Maya dan memaksanya untuk berjalan di depan banyak orang. Riko tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa mengikuti langkah Pak Herman dengan hati yang hancur. Keadaan semakin memanas, dan rasa malu semakin mendalam. Riko tahu, hari itu adalah hari yang sangat buruk bagi mereka. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Pak Herman berhenti dan mengangkat kedua tangan Maya dengan kasar. Lihat semua orang. Inilah akibatnya kalau mencuri. Ini adalah hukuman yang pantas bagi seorang pencuri. Pak Herman berteriak keras, dan semua mata kini tertuju pada Maya. Dengan tatapan penuh kebencian, Pak Herman mulai menyiramkan air comberan ke tubuh Maya. Air kotor itu mengalir membasahi pakaian Maya, membuat tubuhnya merasa kotor dan jijik. Namun, yang lebih menyakitkan adalah rasa malu yang tak bisa ia tahan. Semua orang melihatnya. Riko yang tidak tahan melihat perlakuan terhadap adiknya itu merasa sangat marah. Namun, ia tahu jika ia melakukan perlawanan, mungkin mereka berdua akan dihukum lebih berat lagi. Riko menggertakkan giginya, berusaha menahan perasaan marah dan frustasi yang menggebu-gebu. Ia melihat wajah Maya yang penuh air mata, dan itu membuat hatinya semakin sakit. Apa yang harus ia lakukan? Riko berdiri terdiam, memandangi Maya yang basah kuyup dengan air comberan yang menggenang di tubuhnya. Semua rasa marah, cemas, dan frustasi menyatu menjadi satu perasaan yang sangat berat. Air mata Maya mengalir. Namun ia tidak menangis terisak-isak. Wajahnya yang penuh rasa malu hanya menatap kosong ke tanah. Tidak berani menatap siapapun. Hati Riko terasa remuk. Tak tahu harus berbuat apa. Semua orang di desa itu melihat mereka dengan pandangan yang berbeda. Ada yang merasa kasihan. Namun ada juga yang tertawa dan menganggapnya sebagai pelajaran. Pak Herman berdiri di depan mereka. Tampak puas dengan apa yang baru saja dilakukannya. Ia memandang Riko dengan tatapan sinis, lalu menoleh ke arah warga desa yang berkumpul di sekitar mereka. Lihatlah, ini adalah cara agar anak-anak seperti ini tahu apa akibatnya jika mencuri. Jangan biarkan mereka menganggap dunia ini bisa dimiliki tanpa kerja keras. Teriak Pak Herman dengan suara keras. Semua warga desa hanya mengangguk-angguk. Sebagian dari mereka terlihat tidak nyaman dengan perlakuan kasar itu, namun tak seorang pun berani berbicara. Riko menelan ludah. Ia merasa hampir tidak bisa bernapas. Perasaan kecewa terhadap Pak Herman semakin besar. Namun yang lebih membuatnya sakit adalah fakta bahwa tidak ada yang membela mereka. Riko memandang Maya, adiknya yang sekarang berdiri terbungkuk dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Maya, kamu tidak salah. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa hina. Kita hanya berjuang untuk hidup, kata Riko dengan suara bergetar, mencoba memberikan kekuatan pada adiknya. Namun, Maya hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Semua yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri dengan lemas, menahan rasa malu yang luar biasa. Riko tahu bahwa saat itu, lebih dari apapun, adiknya membutuhkan perlindungan. Tetapi, seberapa besar pun upaya Riko untuk melindungi Maya, saat itu ia hanya bisa mengingat betapa rapuhnya mereka dalam menghadapi dunia yang begitu keras. Pak Herman memerintahkan mereka untuk pergi, dan tanpa banyak kata, Riko memegang tangan Maya dan membawanya pergi dari kerumunan itu. Mereka berjalan dengan langkah berat,
melewati jalan desa yang penuh dengan tatapan penuh hinaan dan bisikan dari warga yang tidak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Jalan itu terasa semakin panjang, seakan tak ada ujungnya. Sesampainya di rumah, Riko membawa Maya ke dalam rumah yang sunyi. Tanpa suara, tanpa kata. Mereka duduk di lantai, saling menatap tanpa bisa berkata-kata. Riko mencoba menenangkan Maya, namun rasa kesedihan yang menyelubungi mereka membuatnya hampir kehilangan harapan. "Apa yang harus kita lakukan, Maya?" bisik Riko dengan suara lemah, merasa tak ada jalan keluar lagi. Waktu berlalu, dan sore pun menjelang. Riko kembali keluar untuk mencari pekerjaan agar mereka bisa bertahan hidup. Tetapi, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian tadi. Pak Herman yang keras hati, perlakuan warga desa yang diam saja, dan yang lebih membuatnya sakit adalah perasaan tidak berdaya. Riko merasa dirinya gagal sebagai kakak, gagal melindungi adiknya. Ia berjalan melewati jalan setapak, berusaha mencari pekerjaan dengan harapan bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli makanan. Namun, jalanan yang ia lalui terasa semakin sepi, dan hatinya pun semakin gelap. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah mudah. Kehilangan orang tua, kemiskinan, dan sekarang peristiwa yang memalukan itu semakin menghimpit mereka. Riko menatap langit yang kelabu, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa hidup harus sesulit ini? Namun, seiring langkahnya yang berat, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Pak Jaya, seorang tetangga yang baik hati. Pak Jaya, meskipun juga hidup dengan sederhana, selalu siap membantu Riko dan Maya. "Riko, ada apa denganmu? Kenapa tampak begitu murung?" tanya Pak Jaya dengan penuh perhatian. Riko terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Pak Jaya, tadi, Maya, dia dihukum, diarak keliling desa karena mencuri pisang dari kebun Pak Herman. Mereka menyiramkan air comberan ke tubuhnya." Riko menjelaskan dengan suara tercekik. Pak Jaya terkejut mendengar itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah serius. "Aduh, itu sangat keterlaluan. Tidak seharusnya anak-anak kecil diperlakukan seperti itu." Pak Jaya mendekati Riko dan memegang pundaknya. "Jangan khawatir, Riko. Saya akan membantu kalian. Kita tidak bisa biarkan ini terus terjadi. Saya akan bicara dengan beberapa warga desa, mencari solusi yang lebih baik daripada mempermalukan anak-anak seperti itu. Kita harus menjaga mereka." Mendengar kata-kata Pak Jaya, hati Riko sedikit terangkat. Meskipun ia merasa lelah dan frustasi, kehadiran Pak Jaya seakan memberikan secercah harapan. Namun, Riko tahu bahwa meskipun ada orang baik seperti Pak Jaya, jalan mereka masih panjang. Mereka harus menghadapi Pak Herman yang keras kepala, dan lebih dari itu, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia ini. Pak Jaya menawarkan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bagi Riko, dan berjanji akan mendukung mereka selama ini. Namun, di dalam hati Riko, ada rasa cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Ia tahu, meskipun ada bantuan, perjuangan mereka belum berakhir. Hari demi hari berlalu, dan Riko semakin banyak berpikir tentang masa depan mereka. Maya juga semakin terlihat rapuh, meskipun ia berusaha tetap kuat di depan kakaknya. Riko semakin sadar bahwa mereka harus membuat keputusan besar jika ingin bertahan hidup. Semua yang terjadi, mulai dari kehilangan orang tua hingga insiden yang memalukan itu, harus dihadapi dengan kepala tegak. Namun, saat Riko melihat wajah Maya yang mulai kembali tersenyum, meski dengan hati yang terluka, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus tetap berjalan maju, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Riko dan Maya kini menjalani hari-hari yang semakin berat. Kehidupan yang penuh tantangan telah mengubah mereka. Namun mereka berdua tetap berjuang demi bertahan hidup. Setelah kejadian yang memalukan di desa, kehidupan mereka menjadi lebih terisolasi. Riko merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang dapat memberi mereka penghidupan yang lebih baik, dan Maya mulai terlihat semakin murung. Namun, meskipun hidup terasa semakin sulit, mereka tetap mencoba saling memberi semangat. Setiap pagi, Riko akan bangun lebih awal, mengumpulkan kekuatan untuk memulai hari.
Di tengah kesulitan yang terus menghimpit, ia merasa satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan. Namun, apa yang terjadi jika upaya kerasnya itu tetap tidak cukup untuk mengatasi beban hidup yang semakin berat? Pada suatu pagi yang cerah, Riko duduk di beranda rumah, memandangi jalanan desa yang sepi. Angin yang berhembus sepau-sepau memberikan sedikit rasa sejuk, meskipun hatinya tetap terasa berat. Maya sedang bermain di halaman rumah, mencoba untuk melupakan kejadian yang mengubah hidup mereka. Namun, setiap kali Riko melihat Maya, hatinya terasa semakin sakit. Bagaimana bisa ia melindungi adiknya ketika dunia terasa begitu tidak adil? Riko menghela napas panjang. Ketika ia mulai kehilangan harapan, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup. Meskipun Pak Jaya sudah memberikan beberapa bantuan, itu masih jauh dari cukup. Riko tahu, mereka harus berusaha lebih keras lagi, dan kali ini, ia harus mencari cara yang lebih efektif untuk mengubah nasib mereka. Riko memutuskan untuk pergi ke pasar pagi itu, berharap bisa mendapatkan pekerjaan tambahan di sana. Ia tahu bahwa jika ia bisa bekerja lebih keras dan mencari peluang, mungkin hidup mereka akan sedikit lebih baik. Namun, saat ia sedang dalam perjalanan menuju pasar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di tengah jalan, Riko bertemu dengan Pak Tono, seorang pedagang yang baru pindah ke desa mereka. Pak Tono dikenal memiliki banyak uang dan sering memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Riko merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pak Tono, apakah ada pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk membantu saya dan adik saya? Tanya Riko dengan penuh harapan. Pak Tono memandangnya dengan tatapan tajam, lalu berpikir sejenak. Kau tampaknya membutuhkan pekerjaan, ya? Pak Tono bertanya. Aku punya beberapa pekerjaan yang bisa kau lakukan di toko. Tapi, ingat, pekerjaan ini tidak akan mudah, dan aku hanya memberi pekerjaan kepada orang yang benar-benar bisa diandalkan. Riko mengangguk, merasa peluang ini bisa mengubah hidup mereka. Saya siap, Pak. Saya akan bekerja keras. Jawabnya dengan penuh tekad. Pak Tono memberikan pekerjaan di tokonya, dan Riko merasa lega. Ia akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, meskipun pekerjaan ini memberikan sedikit cahaya di tengah gelapnya hidup mereka, Riko tahu bahwa kesulitan yang mereka hadapi belum berakhir. Hidup mereka masih penuh ujian yang harus dihadapi. Maya yang mendengar kabar ini merasa sedikit lebih tenang. Dengan adiknya yang kembali ceria, Riko merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras. Namun, setiap malam ketika ia tidur, Riko masih terbangun dengan rasa cemas. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa yang akan terjadi jika Pak Tono memutuskan untuk mengubah pikirannya? Apa yang akan terjadi jika kesempatan ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya? Di sisi lain, meskipun Riko berusaha menutupi kekhawatirannya, Maya mulai merasakan adanya perubahan dalam kakaknya. Ia tahu bahwa Riko berjuang keras, tetapi Maya juga mulai merasa ada yang berbeda. Ia melihat ketegangan di wajah Riko, yang seringkali tampak berpikir keras. Maya tahu bahwa hidup mereka masih penuh tantangan, tetapi ia berusaha untuk tetap tersenyum. Maya mulai mencari cara untuk membantu kakaknya. Setiap hari setelah sekolah, ia akan pergi ke kebun dan membantu Riko mencari bahan makanan tambahan. Meski masih kecil, Maya merasa bertanggung jawab untuk membantu kakaknya. Terkadang ia juga akan mencari barang-barang yang bisa dijual, seperti buah-buahan atau tanaman dari kebun mereka, untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Namun, tak selamanya kehidupan mereka berjalan mulus. Suatu hari, saat Riko sedang bekerja di toko Pak Tono, ia mendengar berita yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seorang tetangga yang datang ke toko memberi kabar buruk bahwa Pak Herman, petani yang pernah mempermalukan Maya, kini sedang menyebarkan rumor tentang mereka. Ia mengatakan bahwa Riko dan Maya adalah anak-anak yang tidak tahu malu dan pantas mendapatkan perlakuan yang lebih buruk. Riko merasa marah, tetapi ia berusaha menahan emosinya. Ia tahu bahwa melawan Pak Herman hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, ia juga merasa bahwa suatu saat,
Ia harus berbicara dengan Pak Herman dan menunjukkan kepadanya bahwa mereka tidak seburuk yang ia kira. Di rumah, Maya mulai merasa tertekan dengan semua yang terjadi. Ia merasa tidak ada yang mengerti penderitaannya. Ia ingin berbicara dengan kakaknya, tetapi ia takut jika Riko semakin khawatir. Dalam hati kecilnya, Maya ingin sekali mengatakan bahwa ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kejadian itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Maya akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Jaya, yang sudah seperti keluarga bagi mereka. Pak Jaya, saya ingin sekali keluar dari semua masalah ini. Saya tidak ingin menjadi anak yang selalu dipandang rendah. Apakah ada cara untuk mengubah hidup kita? Tanya Maya dengan suara pelan. Pak Jaya yang mendengar itu menatapnya dengan penuh perhatian. Maya, saya tahu hidup kalian sangat sulit. Tapi, percayalah, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi segala cobaan ini dengan hati yang kuat. Jangan biarkan apa yang terjadi merusak masa depanmu. Kata-kata Pak Jaya menyentuh hati Maya. Ia mulai merasa bahwa meskipun hidup mereka penuh ujian, mereka tetap bisa bertahan jika mereka memiliki tekad yang kuat. Maya mulai bersemangat lagi, meskipun tantangan yang mereka hadapi masih jauh dari kata selesai. Meskipun kehidupan di desa mereka terasa semakin keras, ada sedikit harapan yang mulai menyelimuti Riko dan Maya. Dengan pekerjaan yang didapatkan Riko dari Pak Tono, mereka bisa membeli makanan lebih banyak, dan sedikit demi sedikit mulai merasakan kenyamanan dalam hidup mereka. Namun, meskipun mereka memiliki lebih banyak makanan di meja makan, kekhawatiran dan perasaan tidak adil yang mereka alami belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, setelah bekerja di toko Pak Tono, Riko duduk sendirian di beranda rumah. Pikirannya terus berputar, mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada hidup mereka. Mengapa kehidupan mereka harus semenyakitkan ini? Mengapa mereka harus menanggung malu dan penderitaan yang tak ada habisnya? Pagi-pagi sekali, Riko akan pergi ke kebun untuk mencari bahan makanan tambahan atau untuk merawat kebun kecil yang mereka miliki. Maya, meskipun hanya seorang anak kecil, tidak ingin ketinggalan membantu kakaknya. Ia seringkali menyiapkan makan pagi atau membersihkan rumah, berusaha membantu sebaik mungkin. Namun, satu hal yang selalu mengganggu mereka adalah perlakuan Pak Herman. Setiap kali mereka bertemu, Pak Herman selalu memperlakukan mereka dengan sinis, seolah-olah mereka adalah orang yang rendah. Terkadang, Pak Herman bahkan berbicara keras di depan orang-orang, dengan mengatakan bahwa Riko dan Maya tidak tahu malu dan hanya bisa mencuri untuk bertahan hidup. Pada suatu sore yang terik, saat Riko sedang duduk di luar rumah, Pak Herman datang dengan wajah marah. Tanpa memberi salam, ia langsung menghampiri Riko. "Kau pikir kau bisa hidup tenang setelah apa yang terjadi?" Tanya Pak Herman dengan suara keras, yang membuat Maya yang sedang bermain di halaman rumah terkejut. Riko menatap Pak Herman dengan pandangan yang tenang. "Pak Herman, saya hanya berusaha hidup dengan cara yang terbaik. Jika Anda masih tidak bisa memaafkan kami, saya tidak tahu harus berbuat apa," jawab Riko, berusaha tetap tenang meskipun hatinya kesal. Pak Herman menatap Riko dengan sinis. "Kau memang pantas diperlakukan seperti itu. Anak-anak seperti kalian harus diajarkan supaya tahu posisi mereka. Jika kalian tidak bisa menghormati orang lain, maka kalian akan selalu seperti ini." Maya yang mendengar percakapan itu segera berlari menuju kakaknya. "Kak, kenapa dia terus berkata begitu?" tanya Maya dengan suara penuh kebingungan. Riko menatap adiknya dengan lembut, mencoba untuk menenangkan hatinya yang sedang teriris. "Sudah, Maya, jangan pedulikan perkataan Pak Herman. Kita harus tetap fokus pada apa yang kita miliki sekarang," jawab Riko dengan suara penuh keteguhan, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat marah. Namun, ia tahu bahwa melawan Pak Herman hanya akan memperburuk keadaan. Pak Herman melihat mereka sebentar, lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Riko menghela napas, mencoba untuk meredakan amarahnya. Namun, meskipun ia berusaha tetap tenang, perasaan tidak adil itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada sedikit perbaikan dalam hidup mereka, Riko dan Maya masih merasa bahwa kehidupan mereka penuh dengan ketidakadilan.
Mereka berusaha untuk tetap tegar, tetapi setiap kali mereka menghadapi orang seperti Pak Herman, perasaan itu muncul kembali, perasaan bahwa mereka tidak pernah akan diterima oleh dunia ini. Maya semakin merasa tertekan. Ia ingin berbuat lebih banyak untuk membantu kakaknya, tetapi ia merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Di sekolah, teman-temannya mulai memperlakukan Maya dengan berbeda setelah kejadian yang terjadi di desa. Beberapa teman sekelasnya mulai menghindari Maya, sementara yang lain hanya melihatnya dengan pandangan kasihan. Maya merasa bingung. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar anak yang pernah dihukum. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, ia merasa tidak ada yang mendengarkan. Seolah-olah, tak peduli berapapun usahanya, orang-orang selalu mengingatnya hanya karena kejadian yang memalukan itu. Suatu hari, saat pulang sekolah, Maya berjalan dengan langkah lemah, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa, Bu Rini, seorang wanita yang dikenal baik hati dan sering membantu orang lain. Bu Rini, yang sedang berjalan dengan tongkat, melihat Maya dan menghampirinya dengan senyum ramah. "Maya, kenapa kamu terlihat begitu sedih?" tanya Bu Rini dengan penuh perhatian. Maya hanya bisa menunduk. "Tidak ada, Bu. Hanya saja orang-orang mulai menjauh dari saya," jawab Maya dengan suara pelan. Bu Rini memandang Maya dengan bijak. "Maya, hidup memang tidak selalu adil. Ada banyak orang yang akan mencoba menjatuhkan kita. Tapi itu bukan berarti kita harus membiarkan diri kita dihancurkan. Percayalah, setiap orang yang kuat pasti pernah melalui masa-masa sulit. Jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan mengubah siapa dirimu." Kata-kata Bu Rini menyentuh hati Maya. Meskipun ia merasa lelah, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu, meskipun hidup penuh dengan kesulitan, ia harus tetap berjuang untuk diri sendiri. Maya berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah, meskipun dunia seringkali terasa sangat tidak adil. Riko yang mendengar percakapan itu juga mulai merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa meskipun kehidupan mereka penuh tantangan, mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka terus bertahan. Ia mulai memahami bahwa hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi dengan usaha dan keyakinan, mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Namun, meskipun perasaan mereka sedikit lebih ringan, Riko tahu bahwa tantangan besar masih menunggu mereka. Mereka harus menghadapi lebih banyak rintangan, dan yang lebih berat lagi, mereka harus berjuang menghadapi Pak Herman yang terus menghalangi jalan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan ketidakadilan yang datang dari orang yang seharusnya bisa menjadi pembimbing mereka? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Riko, dan ia tahu bahwa jawaban untuk pertanyaan itu tidak akan datang dengan mudah. Kehidupan Riko dan Maya semakin penuh dengan tekanan. Setiap hari, mereka terus berjuang untuk bertahan hidup, meskipun dunia seolah tidak pernah memberi mereka ruang untuk bernapas. Namun, ada satu hal yang mereka tahu dengan pasti, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Meski dihina, dicemooh, dan diperlakukan dengan tidak adil, mereka berdua tetap berusaha bertahan. Pada pagi yang kelabu, Riko bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan udara di luar masih terasa dingin. Namun, Riko sudah memutuskan, hari ini ia akan melakukan sesuatu yang lebih besar untuk perubahan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan yang terus menggerogoti mereka. Jika mereka ingin hidup dengan lebih baik, mereka harus berani melawan segala bentuk penghinaan dan ketidakadilan. Pagi itu, Maya duduk di meja makan dengan mata yang tampak lelah. "Kak, apakah kita akan terus seperti ini?" tanya Maya dengan suara pelan, penuh keraguan. "Apakah kita akan terus diperlakukan begitu saja?" Riko melihat adiknya dengan tatapan yang penuh tekad. Ia bisa melihat di mata Maya betapa beratnya perjuangan yang mereka hadapi. "Maya, kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan sekarang. Kita harus berani. Maya, berani melawan ketidakadilan ini," jawab Riko dengan suara penuh semangat. Maya tidak menjawab, hanya menatap kakaknya dengan mata penuh pertanyaan. Ia merasa takut,
Tetapi ia juga tahu bahwa Riko benar. Mereka harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib mereka. Dan meskipun itu berarti menghadapi ketakutan mereka, mereka tidak bisa terus hidup dalam rasa malu dan penindasan. Riko memutuskan untuk menemui Pak Tono pada hari itu juga. Meskipun ia tahu bahwa bertemu dengan Pak Tono bukanlah hal yang mudah, ia merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hidup mereka. Jika kita tidak melawan sekarang, kapan lagi kita bisa berubah? Pikir Riko. Saat ia tiba di toko Pak Tono, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Toko itu tampak lebih ramai dari biasanya, dengan pelanggan yang sedang sibuk berbelanja. Riko berjalan menuju meja Pak Tono dengan langkah mantap, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi ujian besar baginya. Pak Tono sedang duduk di belakang meja, melihat daftar barang dagangannya. Saat ia melihat Riko mendekat, ia langsung mendongak dengan tatapan tajam. "Ada apa, Riko? Apa kau datang lagi untuk meminta pekerjaan tambahan?" tanya Pak Tono dengan suara yang agak keras. Riko berdiri tegak, menatap Pak Tono dengan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Pak Tono, saya ingin berbicara dengan Anda. Saya ingin mengubah nasib kami, tapi saya tahu kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami butuh bantuan Anda, Pak," kata Riko dengan penuh keyakinan. Pak Tono mengangkat alisnya. Tampaknya sedikit terkejut dengan sikap Riko yang tidak seperti biasanya. "Bantuan? Bantuan seperti apa yang kau butuhkan, Riko?" tanya Pak Tono. Namun kali ini suaranya terdengar sedikit lebih lembut, meskipun masih penuh dengan ketidakpercayaan. Riko menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. "Kami tidak meminta belas kasihan, Pak. Kami hanya ingin kesempatan yang adil untuk hidup dengan bermartabat. Saya tahu kami bukan orang kaya, tapi kami punya tekad untuk bekerja keras. Saya ingin agar Anda memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan terus diperlakukan seperti ini." Pak Tono terdiam sejenak, memandang Riko dengan pandangan yang sulit dibaca. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara gerakan pelanggan yang sedang berbelanja di luar. Riko menunggu dengan sabar, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Tapi ia juga tahu bahwa keputusan Pak Tono bisa mengubah segalanya. Akhirnya, Pak Tono meletakkan pena yang ada di tangannya dan berdiri. "Riko, aku sudah lama mengamati kalian berdua. Kalian memang tidak seperti anak-anak yang lain. Kau bekerja keras, meskipun dunia tampaknya tidak adil pada kalian. Mungkin aku salah menilai kalian," kata Pak Tono dengan nada yang agak berat. "Aku akan memberi kalian kesempatan. Mulai sekarang, aku akan memberimu pekerjaan yang lebih layak. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang bekerja. Ini tentang bagaimana kalian menunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini." Riko hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Terima kasih, Pak Tono. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan bekerja sebaik mungkin," kata Riko dengan penuh rasa terima kasih. Pak Tono mengangguk perlahan. "Kita lihat saja nanti. Tapi ingat, hidup ini tidak akan pernah mudah. Jika kalian ingin bertahan, kalian harus terus berjuang." Riko keluar dari toko dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia merasa lega, ia juga tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Keputusan Pak Tono untuk memberi mereka kesempatan tidak berarti semua masalah mereka akan hilang begitu saja. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Riko merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Sesampainya di rumah, Riko segera mencari Maya dan memberitahukan kabar baik itu. "Maya, Pak Tono memberi kita kesempatan. Kita punya pekerjaan baru mulai sekarang," kata Riko dengan semangat. Maya menatap kakaknya dengan mata terkejut. "Kak, benar?" tanya Maya, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Riko mengangguk. Senyum lebar terukir di wajahnya. "Ya, benar. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita bisa. Kita harus berusaha lebih keras lagi, dan kali ini, kita tidak akan menyerah." Maya tersenyum bahagia, meskipun ia masih merasa ragu tentang masa depan mereka. Namun, dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Riko, ia merasa sedikit lebih tenang.
Meskipun jalan mereka masih panjang, mereka kini memiliki harapan yang lebih besar untuk masa depan. Namun, meskipun mereka mendapat kesempatan, Riko tahu bahwa hidup ini masih penuh dengan cobaan. Pak Herman, tetangga yang selalu mempermalukan mereka, pasti akan terus menjadi penghalang besar bagi mereka. Apakah mereka mampu menghadapinya dan membuktikan bahwa mereka bisa mengubah hidup mereka? Itu adalah pertanyaan yang terus menghantui pikiran Riko. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang datang. Setelah kabar baik tentang pekerjaan baru di toko Pak Tono, kehidupan Riko dan Maya sedikit berubah. Meskipun tantangan tetap ada, mereka mulai merasa bahwa ada harapan untuk masa depan. Riko bekerja keras setiap hari di toko Pak Tono, membersihkan, melayani pelanggan, dan melakukan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan. Setiap hari, Riko berusaha menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan yang telah diberikan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kehidupan mereka, meskipun masih penuh perjuangan, mulai terasa sedikit lebih baik. Namun, meskipun ada pekerjaan, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Riko. Ketidakadilan yang terus mereka rasakan, terutama dari Pak Herman, masih mengganggu pikirannya. Riko tahu bahwa selama Pak Herman ada di desa, hidup mereka tidak akan pernah tenang. Tetapi kali ini, Riko tidak ingin langsung melawan dengan emosi. Ia ingin menghadapinya dengan cara yang lebih bijaksana. Untuk pertama kalinya, Riko mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa mengubah situasi ini tanpa memperburuk keadaan. Suatu hari, saat Riko sedang bekerja di toko Pak Tono, ia mendengar percakapan dari pelanggan yang sedang berbelanja. Mereka membicarakan tentang sebuah acara di desa yang akan datang, perayaan tahunan yang selalu diadakan setiap musim panen. Acara ini adalah waktu di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan hasil pertanian dan saling berbagi kebahagiaan. Namun, yang membuat Riko tertarik adalah bahwa tahun ini, mereka akan memilih seorang penerima penghargaan untuk pahlawan desa. Sebuah penghargaan bagi seseorang yang dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat desa. Riko terdiam mendengarkan percakapan itu. Pahlawan desa. Pikirnya. Apa artinya itu bagi kita? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan penghargaan itu? Riko merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa meskipun mereka bukan orang kaya, mereka bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi desa ini. Riko memutuskan untuk berbicara dengan Pak Tono mengenai acara tersebut. Mungkin, dengan mendapatkan dukungan dari Pak Tono, mereka bisa menunjukkan kepada seluruh desa bahwa mereka lebih dari sekadar anak yang pernah dihukum. Setelah selesai bekerja, Riko pergi menemui Pak Tono. Pak Tono, saya mendengar tentang acara perayaan tahunan itu. Saya ingin bertanya, apakah ada cara bagi kami untuk terlibat atau memberi kontribusi dalam acara tersebut? Tanya Riko, mencoba berbicara dengan hati-hati. Pak Tono menatap Riko dengan rasa penasaran. Kau ingin berpartisipasi dalam acara itu? Kenapa? Tanya Pak Tono, mengangkat alisnya. Riko mengangguk. Saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kami bisa memberikan kontribusi positif bagi desa. Saya ingin membantu dalam acara itu. Mungkin dengan menjadi sukarlawan atau bahkan membantu dengan persiapan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan orang-orang terhadap kami. Pak Tono terdiam sejenak. Dia memandang Riko, kemudian menghela napas. Kau tahu, meskipun aku tak selalu setuju dengan caramu, aku rasa niatmu kali ini baik. Jika kau benar-benar ingin membantu, aku akan mendukungmu. Tetapi ingat, ini bukan hanya soal pujian. Ini tentang bagaimana kau benar-benar berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain, kata Pak Tono dengan nada serius. Riko merasa lega mendengar kata-kata Pak Tono. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan kepada desa bahwa mereka bisa berubah. Ia akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membantu dalam acara tersebut. Berharap itu bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Riko dan Maya mulai terlibat dalam persiapan untuk acara tersebut. Mereka membantu menyiapkan dekorasi, membersihkan area sekitar,
dan membantu para petani dengan persiapan makanan untuk acara tersebut. Riko berusaha menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari keluarga miskin, mereka bisa berkontribusi untuk kebaikan desa. Maya juga ikut membantu dengan semangat, meskipun terkadang ia merasa cemas tentang bagaimana orang-orang akan melihat mereka. Namun, Riko selalu memberikan semangat kepada adiknya, mengingatkan bahwa mereka harus tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan. Di tengah persiapan acara, Riko semakin merasa bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, mereka masih bisa memberikan nilai yang berarti bagi masyarakat sekitar. Saat melihat senyum warga desa yang mulai menunjukkan rasa terima kasih atas kontribusi mereka, Riko merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, meskipun ia merasa lebih dihargai, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, Pak Herman. Pak Herman, meskipun diam, tampaknya tidak senang dengan partisipasi Riko dan Maya dalam acara tersebut. Riko bisa merasakan ketegangan itu. Pak Herman sering menghindar dan bahkan berbicara di belakang tentang mereka. Meskipun demikian, Riko memutuskan untuk tidak terpengaruh. Ia tahu bahwa untuk bisa maju, mereka harus belajar untuk mengabaikan pendapat negatif dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hari perayaan pun tiba. Semua orang berkumpul di alun-alun desa untuk merayakan hasil panen dan ikut dalam berbagai acara yang telah disiapkan. Riko dan Maya merasa sangat lelah karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ada rasa puas dalam hati mereka karena mereka bisa memberikan kontribusi untuk desa. Saat acara berlangsung, Riko dan Maya menyaksikan warga desa mulai lebih menghargai mereka. Beberapa dari mereka datang dan mengucapkan terima kasih, mengakui bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang baik. Namun, saat acara semakin berlangsung, Riko merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu. Ketika panitia acara mengumumkan siapa yang akan mendapatkan penghargaan pahlawan desa tahun ini, Riko mendengar nama yang tidak pernah ia duga. Nama itu adalah Maya. Warga desa memberikan penghargaan kepada Maya atas kerja kerasnya dan semangat pantang menyerah yang telah menginspirasi banyak orang, terutama setelah kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu. Maya terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia melangkah maju dengan wajah penuh kebingungan, tetapi saat ia menerima penghargaan itu, ada rasa kebanggaan yang besar di dalam dirinya. Riko, yang berdiri di sampingnya, merasa sangat bangga. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa dihargai oleh desa mereka sendiri, dan itu adalah pencapaian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pak Herman, yang berdiri di kejauhan, terlihat terkejut dan mungkin sedikit kesal. Namun, yang terpenting bagi Riko dan Maya adalah bahwa mereka telah membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa bertahan dan memberi manfaat bagi orang lain, meskipun masa lalu mereka penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Kehidupan Riko dan Maya kini berada di titik balik. Penghargaan yang diterima Maya sebagai pahlawan desa menjadi simbol keberhasilan mereka dalam membuktikan bahwa meskipun mereka datang dari latar belakang yang sulit, mereka mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Namun, meskipun kegembiraan itu menyelimuti mereka, Riko tahu bahwa kenyataan hidup tidak akan pernah seindah yang mereka bayangkan. Setelah perayaan berakhir, Riko merasa sedikit lebih tenang. Meski banyak yang mulai menganggap mereka berbeda, bahwa mereka bukan lagi anak yang selalu dipandang rendah, Riko tahu bahwa mereka masih harus berhadapan dengan tantangan besar. Meskipun sebagian besar warga desa kini mulai menghargai mereka, ada satu orang yang tidak akan pernah bisa mereka ubah, Pak Herman. Riko sudah tahu, pria itu tidak akan berhenti menghalangi mereka. Suatu hari, setelah acara perayaan selesai, Riko memutuskan untuk menemui Pak Herman. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri semua ketegangan yang ada. Meskipun Pak Herman telah lama memberikan kesulitan kepada mereka, Riko percaya bahwa ia harus berbicara dengannya sebagai seorang pria yang telah berjuang untuk masa depannya. Pagi itu, Riko pergi ke kebun Pak Herman, tempat di mana mereka pertama kali bertemu setelah Maya mencuri pisang. Cuaca cerah, tetapi ada ketegangan di udara. Riko berdiri di depan gerbang kebun Pak Herman, menatap tanah yang terbentang luas di depannya. Ini adalah keputusan besar, pikirnya. Saya harus menghadapi Pak Herman dengan keberanian. Ia mengetuk pintu rumah Pak Herman. Beberapa detik kemudian,
Pak Herman muncul dengan wajah yang biasa. Tampak tidak terlalu tertarik dengan kehadirannya. Ada apa, Riko? Tanya Pak Herman. Suaranya datar dan tidak ramah. Riko menatap Pak Herman dengan tegas. Pak Herman, saya ingin berbicara dengan Anda. Tentang apa yang terjadi antara kita. Tentang bagaimana saya dan Maya diperlakukan oleh Anda dan beberapa orang di desa. Kata Riko dengan suara penuh keyakinan. Pak Herman mengangkat alisnya. Tampak sedikit terkejut dengan nada bicara Riko yang tidak seperti biasanya. Apa yang ingin kau bicarakan, Riko? Kau tahu aku tidak suka berbicara panjang lebar, kata Pak Herman. Namun kali ini ada sedikit rasa penasaran di matanya. Riko menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Pak Herman, saya tahu kita tidak pernah akur. Saya tahu Anda tidak suka dengan apa yang terjadi antara kita. Tapi saya ingin memberitahu Anda satu hal. Meskipun kami miskin, meskipun hidup kami penuh kekurangan, kami tetap manusia. Kami pantas dihargai, dan kami berhak hidup dengan martabat. Pak Herman terdiam sejenak. Ia memandang Riko dengan tatapan yang sulit dipahami. Kau bicara tentang martabat, ya? Tapi kau ingat apa yang kalian lakukan? Kau dan adikmu berani mencuri. Itu bukan hal yang bisa dimaafkan begitu saja, kata Pak Herman dengan suara keras. Riko menatap Pak Herman. Matanya penuh dengan keteguhan. Saya tahu itu salah. Saya tidak pernah membenarkan apa yang kami lakukan. Tetapi, Pak Herman, kita semua manusia. Kita semua punya kesalahan. Anda mungkin berpikir kami pantas dihukum. Tapi apakah Anda merasa cukup puas dengan melihat kami terus menderita? Apa Anda tidak merasa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini? Pak Herman menatap Riko dengan wajah serius. Ia terlihat ragu sejenak, seolah ada konflik dalam dirinya. Namun, akhirnya ia berbicara dengan nada yang lebih rendah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan kalian, Riko. Semua orang bilang kalian sudah berubah. Tapi aku masih kesal dengan apa yang terjadi. Riko mengangguk pelan, memahami kebingungan Pak Herman. Saya mengerti perasaan Anda, Pak. Tetapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa kehidupan kami tidak akan berubah hanya dengan terus dihukum atau dipandang rendah. Kami sudah berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Dan hari ini, saya datang kepada Anda bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk meminta kesempatan yang lebih baik. Kesempatan untuk hidup dengan lebih layak. Pak Herman terdiam. Tampaknya terperangah oleh kata-kata Riko. Ia menghela napas, menatap Riko dengan pandangan yang lebih lembut daripada sebelumnya. Kau tahu, Riko, aku memang keras. Tapi mungkin aku terlalu keras pada kalian. Mungkin aku harus memberi kalian kesempatan, kata Pak Herman pelan, meskipun masih ada sedikit keraguan di matanya. Riko merasakan sesuatu dalam hatinya mulai terasa lega. Terima kasih, Pak Herman. Saya berjanji, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kami bisa lebih dari sekadar anak yatim yang miskin. Kami bisa menjadi bagian yang bermanfaat bagi desa ini. Setelah percakapan itu, Riko kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun ia tahu bahwa perubahan dalam hubungan mereka dengan Pak Herman tidak akan datang dengan mudah, ia merasa langkah pertama sudah diambil. Keberanian untuk berbicara dan berdamai dengan masa lalu adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun ada sedikit harapan, Riko dan Maya masih harus menghadapi tantangan besar lainnya. Mereka belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu mereka. Dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Tetapi yang lebih penting adalah mereka sudah mulai melihat bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian itu. Riko dan Maya tahu bahwa mereka harus terus berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Mereka mulai belajar bahwa keberanian untuk menghadapi masalah dan keteguhan hati adalah kunci untuk melewati badai yang masih akan datang. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Setelah minggu-minggu penuh kerja keras di kebun Pak Tono, Riko dan Maya merasa tubuh mereka semakin lelah. Namun, mereka tidak pernah mengeluh.
Riko terus mengingatkan Maya untuk tetap kuat, sementara Maya, meskipun masih kecil, berusaha menjaga semangat kakaknya agar tidak menyerah. Mereka telah melalui banyak cobaan, dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan terus berjuang. Pada suatu pagi yang cerah, Riko bangun dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan. Pak Tono sudah berjanji untuk memberi mereka kesempatan jika mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan di kebunnya. Riko dan Maya telah melakukan yang terbaik, dan sekarang mereka hanya bisa menunggu keputusan Pak Tono. Ada harapan dalam hati mereka, tetapi juga ada ketakutan akan kemungkinan bahwa semuanya akan sia-sia. Pagi itu, Riko pergi ke rumah Pak Tono untuk menunggu keputusan yang telah lama dinanti. Langkahnya terasa berat, namun hatinya penuh dengan harapan dan kecemasan yang tak terucapkan. Setibanya di depan pintu rumah Pak Tono, ia menghela napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Pak Tono membuka pintu dengan wajah yang tampak serius, namun kali ini, ada sedikit perubahan di matanya. "Riko, masuklah," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Riko melangkah masuk rumah Pak Tono, yang tampaknya lebih sepi dari biasanya. "Pak Tono, apakah keputusan itu sudah diambil?" tanya Riko, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Pak Tono duduk di kursi dekat meja makan dan menatap Riko dengan tatapan yang sulit dimengerti. Ia menarik napas panjang. "Riko, aku sudah memikirkan ini selama beberapa hari terakhir," kata Pak Tono pelan. "Aku tahu hidup kalian tidak mudah, dan aku juga tahu bahwa kalian telah bekerja keras. Aku melihat tekadmu, dan aku melihat perubahan dalam diri kalian." Riko menunggu dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Maya yang berdiri di belakang Riko, memandang Pak Tono dengan penuh harap. Pak Tono menunduk, seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Kalian berdua memang tidak sempurna, dan aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi di masa lalu. Namun, setelah melihat kerja keras kalian, aku rasa kalian pantas diberi kesempatan. Aku tidak bisa terus menghukum kalian selamanya hanya karena kesalahan masa lalu." Jantung Riko berdegup kencang. "Pak Tono, apakah itu berarti?" Riko tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Rasa harapan dan kecemasan bercampur dalam dirinya. Pak Tono mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk menenangkan Riko. "Ya, Riko, aku memutuskan untuk membantu kalian. Aku akan memberikan bantuan untuk masalah tanah yang sedang kalian hadapi, dan aku juga akan memastikan bahwa kalian mendapat kesempatan yang lebih baik di desa ini." Riko terdiam sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada secercah harapan yang nyata. "Terima kasih, Pak Tono. Saya dan Maya tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan terus bekerja keras dan membuktikan bahwa kami bisa lebih dari yang Anda kira." Pak Tono mengangguk. "Aku tahu kalian bisa, Riko. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang langka." Riko merasa seakan-akan beban yang selama ini ia bawa mulai terangkat sedikit demi sedikit. Walaupun masih ada banyak hal yang harus mereka hadapi, keputusan Pak Tono memberi mereka harapan yang sangat besar. Namun, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Riko tahu bahwa meskipun mereka sudah mendapat kesempatan, perjuangan mereka belum berakhir. Ada banyak orang di luar sana yang masih memandang rendah mereka, dan Riko tahu bahwa untuk benar-benar berubah, mereka harus terus membuktikan diri. Namun, ada sesuatu dalam diri Riko yang kini mulai berubah. Ia tidak lagi takut untuk bermimpi. Ia tidak lagi merasa kecil di dunia ini. Kehidupan yang keras telah mengajarkan banyak hal padanya, tentang perjuangan, tentang ketekunan, dan tentang keberanian untuk tidak menyerah meskipun dunia terlihat begitu tidak adil. Saat Riko dan Maya kembali ke rumah mereka merasakan perubahan yang besar dalam diri mereka. Meskipun mereka masih harus bekerja keras dan menghadapi banyak tantangan, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Mereka memiliki harapan yang lebih besar, dan mereka punya kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Maya yang sebelumnya selalu merasa cemas dan takut, kini mulai merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai,
mereka telah melangkah jauh lebih dekat menuju kehidupan yang lebih baik. Maya menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, keberanian untuk terus maju adalah hal yang paling penting. Ia memandang kakaknya, Rico, dengan rasa terima kasih yang mendalam. Bersama, mereka bisa mengatasi segala hal. Pada malam hari, di bawah langit yang penuh bintang, Rico dan Maya duduk di luar rumah mereka, merenung tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Mereka tahu, meskipun hidup ini tidak selalu adil, mereka bisa bertahan dan maju. "Kak, kita pasti bisa menjalani hidup ini bersama," kata Maya dengan suara lembut. Rico tersenyum dan menatap adiknya. "Kita pasti bisa, Maya. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita akan terus berjuang, tidak peduli apapun yang terjadi." Di bawah langit malam yang tenang, mereka berdua merasa bahwa, meskipun dunia seringkali memberi mereka tantangan yang sulit, mereka memiliki satu sama lain. Itu sudah cukup untuk memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang. Mereka tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan mereka. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa bahwa masa depan tidak lagi tampak gelap. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan, karena mereka tahu, dengan hati yang teguh dan semangat yang tak tergoyahkan, mereka akan mampu mengubah nasib mereka. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang perjuangan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan hidup, meskipun dunia seringkali tidak adil. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian dan kesulitan, kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita dengan usaha, ketekunan, dan doa. Allah memberi kesempatan bagi siapa saja yang berusaha untuk merubah keadaan mereka. Dan tak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad yang kuat. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita yang mengandung nilai dan pelajaran hidup.